We listen, we don't judge. Jadi gue mau cerita tentang awal mula gue ngerokok nih. Nah, yang pertama, gue merokok itu di kelas 5 SD. Kelas 5 SD itu gue dibeliin sama bapak gue nih. Gue kan lagi sunat ya, atau dibilang itu hitan. Nah, jadi gue dibeliin 2 bungkus Sampurna. Nah, kenapa dibeliin 2 bungkus? Katanya kalau dulu itu kalau kita habis sunat terus kita beli rokok itu, ngerokok itu keringnya cepet gitu. Ya udah, kita ngikutin mitos yang diberikan sama orang dulu. Nah, singkat, karena aku SMP, sebelumnya SMP kan SD kelas 6. SD kelas 6 aku nggak sama sekali pingin. Dan SMP kelas 1 itu temen kita kan kayak udah meluas ya. Yang dari SD cuman 36 orang, di SMP itu kan langsung 100-200 gitu kan. Nah, di situ kita berkumpul lah sama warga setempat. Jadi kayak di tempatku itu orang Jawanya itu cuman segini guys, sekotak gini. Yang sisanya itu warga bumi yang sana, warga lokal sana. Nah, di situ kita apa ya, mereka itu ngerokok semua gitu loh. Jadi kayak bawa gitu kan. Ya udah, kita kayak ditawarin, tapi gue masih males waktu itu. Nah, terus karena temen deket gue ya, temen akrab ya, bisa dibilang akrab itu, dia itu bawa guys. Jadi dia itu karena punya warung ya, jadi dia itu bawa. Dan ternyata apa, dia itu bawa 1 bungkus gitu, disuruh cobain kita semua. Ayo kita cobain ini rokok ini gitu kan. Oh jangan, atau nggak boleh gitu kan. Tapi singkat cerita ya udahlah ya, namanya kita kan banyak berteman gitu kan. Ya udahlah, kita ngikutin pertemanan, mungkin bisa bilang kayak gitu guys. Nah, singkat ceritanya waktu itu sesudah kelas 2 SMP. Nah, di situ gue tuh inget banget. Gue beli sendiri dan gue taruh di buku. Jadi ada lemari buku gitu guys. Nah, lemari bukunya itu ya gue taruh di rak buku gitu, di sela-sela buku. Nah, suatu ketika si kakak gue itu lagi beresin tuh buku. Nah, tiba-tiba bukunya itu kebuka. Ya, mau gimana ya? Gue tuh tahu waktu dia lagi beresin, tapi gue nggak bisa stop dong. Karena ngapain di stop gitu? Ya udahlah gitu. Ketahuan, so itu juga kayak rokok bapak gue yang kayak gitu kan. Ya udah, terus diperiksa, loh kok ini ada rokok gitu kan. Nah, ini rokok siapa gitu. Terus dia ya udah kasihin ke bapak gue gitu. Bapak gue tanpa ini itu ya udah gitu. Mungkin itu rokok kakak gue gitu. Kakak gue juga nggak ditanyain gitu kan. Jadi kayak saling lempar ke sana ke sini gitu kan. Nah, gue yang tahu, gue diem aja nih. Nah, kenapa gue bisa beli rokok? Waktu itu gue tuh ikut apa ya? Kayak di kampung gue itu kan ada pohon coklat nih. Jadi gue panen yang udah mateng ya kan. Gue panen tuh udah mulai mateng, terus gue jual tuh. Waktu itu jual tuh sekilonya harganya 12.000, dan gue jual waktu itu setiap kali jual tuh 20.000 kalau nggak salah. Nah, itu pun aku dapet uang lumayan sih, bisa nabung juga waktu itu di apa ya, kayak tabungan kodok gitu deh. Tapi gue beli rokok itu sekali. Nah, sudah itu ini pengalaman gue ya. Jadi kalau pengalaman teman-teman tuh berbeda, ya itu bodo amat ya. Nah, yang kedua itu SMP, terus gue lanjut nih karena gue udah berhenti juga. Terus SMA kelas 1. SMA kelas 1 itu di sini gue punya punya sepupu gue itu seumuran sama gue juga. Nah, sekolahnya bareng juga, dan dia tuh kayak malah udah sering gitu loh dibeli kayak gitu, udah sering dia beli rokoknya tuh udah sering ngecer gitu kan, bahkan berbungkus juga pernah, tapi diem-diem juga. Nah, singkatnya itu gue sama sepupu gue itu, dia tuh kayak gini ngajakin gue gitu kan, gue nggak mau gitu kan. Terus anyway, waktu kelas meeting kelas 1 SMP itu gue kan sering nggak masuk sekolah, gue sering bolos gitu kan. Belum guys, jadi kelas 1 itu belum yang bolos nanti kelas 2. Nah, kelas 1 itu gue udah mulai kayak jam istirahat gue keluar dari sekolahan gitu kan. Jadi kayak sekolahanku tuh di tengah kebun gitu kan, tapi masih jalan raya gede gitu, cuman ada kebun-kebunnya gitu, jadi kita bisa keluar lewat pintu belakang gitu. Terus kita ke warung yang di jalan gede itu, dan di warung itu tuh banyak banget orang-orangnya gitu guys. Jadi padang rokok di situ. Terkadang ada yang ketegur sama satpam. Jadi waktu itu tuh singkat banget ya guys ya. Gue itu ketegur sama satpam, dan gue tuh kayak ini ya, ketahuan kan. Nah, ketahuan tuh gue berempat kalau nggak salah.
kita lari lah, kita kabur. Terus satpam itu tuh nggak mau apa ya, kayak nggak mau, ya udah kamu laporin nih ke apa, ke kepala sekolah biar nanti ada surat surat yang buat ke orang tua kamu gitu kan. Nah terus karena kita nggak mau, kita patungan lah, gimana kalau kita itu bayar itu dengan rokok 1 bungkus gitu kan. Ya udah kita bayar tuh, kita bayar, dia mau guys. Kita beliin waktu itu tuh rokok apa ya, Surya kalau salah, pokoknya masih harga di angka 20 ribuan waktu itu, 20 ribuan ya kan. Nah kita bayarlah itu pakai ini, ternyata dia mau tutup mulut, anjir banget tuh security. Jadi itu mata duitan juga guys. Singkat itu apa namanya ya, ketahuan. Terus karena gue udah bisa kerja, itu kelas 2 SMP, gue sering bolos sekolah juga, dan gue hampir bolos sekolah itu sekitar 2 bulan. 2 SMA, sorry ya. 2 SMA itu 2 bulan, karena 2 bulan itu 1 bulan kelas 1 itu kita masih takut ya, karena kita baru di situ ya. Dan kelas 2 kita udah agak senior nih, udah agak embangkang gitu dikit. Nah, di kelas 3 kita nggak berani nih, kelas 3 SMA, karena itu penentuan untuk lulus atau enggaknya kita. Jadi di kelas 2 itulah teman-teman kalau mau nakal senakal-nakalnya mungkin, kalau mau nggak sepintar-sepintarnya mungkin, karena itu penentuan di kelas 3. Nah, lanjut gue kan langsung ke ini ya teman-teman ya, ke mana, kerja gitu kan. Habis kelas meeting, teman-teman gue kelas meeting, habis ujian gue kerja. Nah di situ gue sempat apa ya, kayak gue beli secara tiba-tiba di bapak gue gitu. Nah terus gue ngomong sama bapak gue, oh sekarang kamu udah ini gitu kan. Iya kata gue kan. Terus ya udah kata bapak gue, nggak masalah gitu kan, yang penting kamu bisa nyari uang sendiri dan itu pakai uang kamu sendiri. Oke. Nah dari situ gue udah bebas nih. Jadi kelas 3 SMP SMA akhir itu gue udah bebas, udah dibolehin dan terserah. Nah, singkat gue pernah ya waktu itu gue nggak beli, dan apa yang terjadi, jadi bapak gue tuh ngasih uh, gue ke situ, apa namanya, kayak ke beliin gitu, maksudnya beliin. Oke, jadi untuk ceritanya sampai di sini dulu aja ya. Assalamualaikum.